Malam di desa Karangjati selalu datang lebih cepat daripada di tempat lain. Bahkan ketika matahari belum sepenuhnya tenggelam, bayang-bayang pohon mahoni yang mengelilingi sekolah dasar tua di ujung kampung telah menjalar panjang seperti tangan raksasa yang siap merenggut. Disitulah SDN Karangjati 3 berdiri. Bangunannya kusam dan berlumut. Dindingnya mulai mengelupas seperti kulit tua yang tak pernah disentuh tangan cat selama bertahun-tahun. Bagi anak-anak desa, sekolah itu bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah bangunan penuh cerita. Cerita yang tak pernah diajarkan dalam buku. Cerita yang hanya dibisikkan saat malam mulai pekat, ketika api unggun menyala dan suara jangkrik berhenti, seolah takut ikut mendengar. Dan dari semua cerita, tak ada yang lebih menakutkan daripada kisah lorong timur. Sebuah lorong sempit yang menghubungkan bangunan utama dengan gudang belakang. Lorong itu selalu dikunci, tak pernah dipakai, tak pernah dibersihkan. Anak-anak hanya bisa mengintip dari celah jendela besi yang terpasang di salah satu sisi, jika berani. Namun Raka berbeda. Ia tak puas hanya dengan cerita. Ia ingin tahu, ia ingin melihat, ia ingin masuk. Raka tinggal bersama neneknya, Mbah Sarti, di sebuah rumah kayu tua tak jauh dari sekolah. Ibunya sudah lama meninggal karena demam berdarah saat Raka masih balita. Sementara ayahnya merantau ke Kalimantan dan hanya pulang saat lebaran. Di usia 12 tahun, Raka terbiasa dengan sepi. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi matanya selalu bergerak, mengamati, menyerap dan mencatat dunia. Setiap sore, ia duduk di tangga sekolah sambil memandangi lorong timur dari kejauhan. Tak ada yang berani menemaninya. Teman-temannya lebih suka bermain bola di lapangan atau memanjat pohon jambu. Tapi Raka, dia seperti terikat pada lorong itu. Entah kenapa. "Rak, yuk main layangan. Anginnya gede nih," teriak Dedi, sahabatnya yang bertubuh gempal dan bersemangat. "Nanti aja," sahut Raka tanpa menoleh. Matanya tetap pada lorong yang gelap, meski matahari masih tinggi. Malam itu, seperti biasa, Raka duduk di lantai kayu sambil mengupas jagung rebus. Di luar, suara burung hantu bersahut-sahutan. Mbah Sarti duduk di dekat lampu minyak, memintal benang sambil bersenandung lirih lagu Jawa lama yang Raka tak pernah tahu artinya. "Mbah," tanya Raka, "dulu pernah ada yang mati di sekolah ya?" Mbah Sarti mendongak, alisnya langsung mengernyit. "Ngapain nanya gitu? Teman-teman bilang ada hantu di lorong timur." Lampu minyak mendadak bergetar seperti ditiup angin, padahal semua jendela tertutup. Mbah Sarti diam sejenak, lalu seperti menyerah pada ingatannya, ia mulai bercerita pelan. "Dulu, waktu Mbah masih kuat jalan kaki ke sawah, ada guru perempuan baru di sekolah itu. Namanya Bu Ratna. Cantik, baik, anak kota. Tapi sejak dia ngajar, lorong timur itu mulai aneh." "Aneh gimana?" "Setiap malam ada suara langkah di lorong, keras. Seperti orang berpatroli, tapi sekolah itu kosong. Nggak ada penjaga malam. Lalu suatu pagi, Bu Ratna nggak datang. Dicari-cari, katanya hilang. Sampai sekarang jasadnya nggak pernah ketemu. Jadi dia, kata orang, rohnya nggak tenang. Dia jadi penjaga lorong itu sekarang." Raka menelan ludah. Tiba-tiba jagung rebus di tangannya terasa dingin seperti es. Keesokan harinya, Raka pulang sekolah paling akhir. Ia sengaja tinggal lebih lama dengan alasan membersihkan kelas. Padahal matanya terus melirik ke lorong timur. Pintu lorong itu masih seperti biasa, terkunci dengan rantai besi, gemboknya besar dan tua, warnanya kehitaman oleh karat. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Saat ia melewati lorong itu, ia mendengar suara ketukan. Pelan, seperti kuku mengetuk dinding kayu. Tok, tok, tok. Raka berhenti. Tok, tok, tok. Ia mendekat. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada angin, tapi suara itu terus terdengar. Tok, ia merapatkan wajah ke celah pintu. Gelap, hanya hitam pekat. Tapi, di ujung lorong, samar-samar, sepasang mata merah seperti bara api memandang balik ke arahnya. Raka terlonjak dan mundur beberapa langkah. Ketika ia memalingkan wajah dan kembali menatap lorong itu, mata itu sudah hilang. Begitu pula suara ketukan. Malamnya Raka tak bisa tidur. Ia merasa lorong itu memanggil. Bukan secara harfiah, tapi seperti ada sesuatu dalam dirinya yang terdorong untuk kembali, untuk membuka, untuk mencari tahu. Saat ia memejamkan mata, ia melihat dinding kayu, bayangan dan suara itu. Tok, tok, tok.
3 ketukan, selalu 3. Dan dari kejauhan, suara perempuan berbisik, "Jangan buka pintunya." Sudah 3 malam Raka bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di lorong sekolah, lampu-lampu mati. Hanya ada suara detak jarum jam dari ujung lorong. Lalu 3 ketukan, tok, tok, tok. Kemudian suara perempuan, pelan namun dingin seperti embun yang menusuk tulang. Lorong ini bukan untuk manusia. Raka selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dadanya sesak, dan mata yang masih bisa melihat sekelebat bayangan melintas di sudut kamar. Awalnya ia pikir itu hanya mimpi, tapi suatu malam, ia bangun dan menemukan lumpur di lantai kamarnya. Seolah ada yang berjalan masuk dari luar rumah. Dan yang paling mengerikan, 3 jejak kaki kecil, berlumpur, mengarah ke tempat tidurnya. Raka mulai menceritakan semua pada Dedi dan Siska, 2 teman sekelas yang sering pulang bersamanya. Dedi awalnya menertawakannya, tapi ketika Raka menunjukkan foto jejak lumpur yang ia ambil dengan kamera HP tuanya, tawa Dedi berubah menjadi diam. Siska, yang lebih peka dan penakut, langsung menutup mulutnya. "Aku pernah dengar dari bapakku," kata Siska pelan. "Dulu pernah ada yang lihat sosok putih jalan dari lorong ke sawah belakang. Katanya itu arwah Bu Ratna." "Kenapa nggak ada yang usut?" tanya Raka. "Desa kita aneh, Rak. Banyak hal yang nggak boleh dibicarakan, apalagi kalau sudah soal sekolah." Raka diameter. Ia tahu satu hal pasti, lorong itu bukan sekadar lorong biasa, dan ia tidak akan berhenti sampai tahu kebenarannya. Pak Warto adalah penjaga sekolah. Umurnya hampir 60 tahun. Tinggal di gubuk kecil dekat gerbang belakang. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling sore. Dan ia adalah satu-satunya orang yang punya kunci lorong timur. Raka mulai mendekati Pak Warto, memberi salam lebih dulu, membantu menyapu halaman, menanyakan hal-hal ringan. Sampai suatu sore, saat Pak Warto sedang menyapu dekat ruang guru, Raka memberanikan diri. "Pak, lorong timur itu kenapa nggak pernah dibuka?" Pak Warto menghentikan sapu. Diameter matanya memicing, lalu melihat ke arah lorong. "Lorong itu bukan tempat yang baik, Nak." "Kenapa?" Pak Warto menelan ludah. "Kalau kamu dengar suara ketukan dari dalam, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan pernah dibuka." Hari Jumat, setelah salat, Raka dan Dedi kembali ke sekolah dengan alasan mengambil sepeda yang tertinggal. Tapi sebenarnya mereka ingin melihat lorong. Saat itu sekolah kosong, Pak Warto sedang istirahat, dan di depan pintu lorong timur, rantai besi itu tidak terkunci. Gembok tua tergantung terbuka. "Siapa yang buka?" bisik Dedi. Wajahnya pucat. Raka menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh gagang pintu. Kayunya dingin, terlalu dingin. Seperti logam di pagi hari. Ia mendorong pelan. Kreak! Lorong terbuka perlahan, mengeluarkan bau apek dan amis yang membuat dada sesak. Raka melangkah masuk. Dedi masih di belakang. Lorong itu sempit, hanya selebar 2 meter, dengan dinding kayu tua dan atap rendah. Di ujungnya ada pintu kecil menuju gudang lama. Cahaya sangat redup, hanya masuk dari selapapan, dan di sanalah mereka mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Jelas, nyata, dekat. Dari balik pintu gudang, Dedi menarik lengan Raka. "Kita harus keluar." Tapi saat mereka berbalik, pintu lorong tertutup sendiri. Brak, terkunci. Raka menahan napas. Dedi panik dan mulai mengguncang pintu, tapi tidak bergerak. Seperti dikunci dari luar, lorong mulai berubah. Udara menjadi berat. Dinding-dinding seolah mendekat, menyempit. Dan dari pintu gudang muncul suara napas. Berat, panjang. Seperti makhluk yang baru bangun tidur setelah bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul bayangan perempuan dengan rambut panjang. Wajah tidak terlihat, berdiri di ujung lorong. Ia tidak bergerak, tapi darah Raka membeku. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka. Dan lorong pun bergetar. Pintu lorong terbuka tiba-tiba. Udara dingin seperti es menyapu wajah Raka dan Dedi. Mereka berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Napas keduanya tersengal ketika akhirnya sampai di lapangan sekolah. Pak Warto berdiri di kejauhan. Wajahnya pucat, tangannya memegang gembok yang tergantung di rantai. "Siapa yang buka?" tanyanya. Suaranya seperti bergetar. "Kami." "Nggak tahu. Pintunya udah kebuka, Pak," kata Raka sambil terengah.
Pak Warto hanya menggeleng pelan. Kalian sudah membangunkan dia. Sejak malam itu, suasana desa Karangjati berubah. Lebih sunyi dari biasanya, lebih tegang. Burung hantu yang biasanya bersahutan di malam hari tak terdengar lagi. Anjing-anjing desa melolong tanpa sebab setiap pukul 2 dini hari. Dan dari sekolah, warga sering mendengar suara ketukan. 3 kali, selalu 3. Pak Lurah akhirnya datang ke sekolah bersama beberapa tokoh desa. Mereka berdiri di depan lorong timur, memasang segel kain kafan dan membacakan doa-doa panjang. Tapi malam itu hujan turun deras, dan keesokan paginya segel itu ditemukan terbakar dari dalam. Tak ada jejak siapapun. 2 hari setelah insiden lorong, Siska tidak masuk sekolah. Awalnya semua mengira ia sakit. Tapi Raka curiga, ia pergi ke rumah Siska, mendapati ibunya menangis di beranda. Siska nggak pulang dari kemarin malam, kata ibunya, suaranya gemetar. Pencarian pun dilakukan. Warga menyisir sawah, sungai dan ladang. Tapi tak ada jejak. Hingga seorang anak kecil menemukan pita rambut merah milik Siska, tergantung di pagar kawat belakang lorong timur. Raka tak bisa tidur. Mimpi buruk terus menghantuinya. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah lorong. Dindingnya basah. Dan dari celah lantai, muncul aliran darah kecil yang mengalir ke arahnya. Di ujung lorong, suara tangis Siska menggema. Rak, tolong. Ia terbangun dengan tangan gemetar. Saat menyalakan lampu, ia melihat tapak kaki kecil berdarah di lantai kamar. Dan di dinding tertulis 3 huruf. B, U, K, A dengan darah. Dedi yang mulai takut meminta bantuan pamannya, seorang guru lama yang pernah mengajar sebelum Bu Ratna datang. Dari sang paman, Raka dan Dedi mendapat sebuah buku catatan milik Bu Ratna yang ditemukan setelah ia hilang, tapi tidak pernah diserahkan ke polisi. Isinya, murid-murid bilang mereka mendengar suara dari lorong. Seorang perempuan menyanyi. Aku ikut mendengar. Tapi saat kulihat ke dalam, lorong itu berubah. Ada cermin besar di ujungnya. Dan dalam cermin, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku. Dia tersenyum, lalu berkata, sekarang giliranmu. Catatan berhenti di halaman terakhir, dan halaman itu berlumur darah kering. Pak Warto akhirnya bicara. Di malam purnama, ia memanggil Raka dan Dedi ke rumahnya. Ia membawa mereka ke gudang tua, membuka peti besar berdebu, dan menunjukkan foto-foto lama. Salah satunya, Bu Ratna berdiri di depan lorong timur bersama 5 guru lainnya. Tapi ada bayangan hitam samar di belakang mereka, sosok perempuan tanpa wajah. Itu bukan bayangan biasa, kata Pak Warto. Itu makhluk dari zaman dulu, penunggu asli tanah sekolah ini. Sebelum jadi sekolah, tempat itu adalah kuburan bayi. Raka menelan ludah. Dedi nyaris muntah. Dulu saat Jepang masih menjajah, warga membuang bayi hasil perkosaan ke situ. Mereka bilang tanah itu najis, tapi saat bangunan sekolah dibangun di atasnya, mereka tidak pernah pindah. Dan lorong itu? Tanya Raka. Itu gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Hari Senin pagi, sekolah terasa berbeda. Awan menggantung rendah, seperti akan turun hujan, tapi tak kunjung datang. Suasana sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak berkumpul dalam kelas, tapi pelajaran tak berjalan. Jam 9, teriakan terdengar dari ruang guru. Bu Sumiati, guru kelas 3, ditemukan pingsan. Di sekujur lengannya ada bekas cakar 3 garis, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Saat sadar, ia berteriak histeris. Dia di lorong. Dia bangkit. Dia sudah bebas. Warga mendatangi sekolah, namun belum sempat mengambil tindakan. Kabut pekat turun menutupi seluruh bangunan. Sekolah tidak terlihat dari luar pagar. Orang-orang yang masuk kabut hilang, satu persatu, termasuk kepala sekolah. Raka, Dedi, dan Pak Warto berkumpul malam itu. Pak Warto membuka sebuah kalung dari lehernya. Di ujung rantai tua itu tergantung kunci besi kuno. Inilah kunci asli lorong, kata Pak Warto. Bukan untuk membuka, tapi untuk menguncinya kembali dari dalam. Dari dalam? Tanya Dedi dengan suara gemetar. Ya, kalau gerbang sudah terbuka sepenuhnya, hanya bisa ditutup dari sisi mereka. Raka menunduk. Ia tahu apa artinya. Seseorang harus masuk dan tinggal. Malam itu Raka kembali ke sekolah. Dedi ingin ikut, tapi Raka menolak. Kalau aku nggak keluar dalam sejam, bakar sekolah ini. Ia melangkah ke lorong.
Gerbang sudah terbuka sepenuhnya. Tidak ada rantai, tidak ada gembok, hanya kegelapan. Ia melangkah masuk, dan dunia berubah. Di balik lorong bukan gudang, melainkan dunia cermin. Sekolah yang sama, tapi terbalik dan membusuk. Dindingnya berdarah, papan tulis penuh ukiran kuku, dan dari setiap jendela ada bayangan anak-anak. Menatap kosong, dengan mata hitam seperti lubang. Di tengah lapangan berdiri sosok perempuan berselendang merah. Wajahnya rusak, matanya berlubang, tangannya kurus panjang. Ia mendekat, lalu berbicara. "Kenapa kau datang, anak manusia?" "Aku mau Siska kembali," jawab Raka, berani walau lutut gemetar. "Dia sudah jadi bagian dari kami." Raka mengangkat kunci besi. "Aku akan kunci lorong ini selamanya." Perempuan itu menjerit. Seketika semua bayangan berlarian ke arah Raka. Dari lorong, dari dinding, dari tanah. Tapi Raka berlari ke tengah aula, tempat patok kayu tua berada. Ia memasukkan kunci ke lubangnya dan memutar. Di dunia nyata, Dedi melihat langit memerah. Api muncul dari dalam sekolah, meski tidak ada yang menyalakan. Asap mengepul, tanah berguncang. Warga panik tapi tak bisa mendekat. Dan tepat pukul 12 malam, suara jeritan terdengar dari dalam lorong. Satu jeritan panjang, lalu sunyi. Kabut menghilang, api padam. Sekolah berdiri utuh. Tapi lorong timur tertutup rapat. Tak ada lagi pintu, tak ada lagi celah, hanya tembok polos. Seolah tak pernah ada lorong. Jenazah Siska ditemukan seminggu kemudian, tergeletak di bawah pohon beringin belakang sekolah. Masih utuh, tapi matanya kosong. Ia tak pernah bicara lagi. Raka tidak pernah kembali. Orang-orang bilang ia sudah mati, tapi Dedi percaya Raka masih hidup di dunia seberang, menjaga agar lorong itu tetap terkunci, menahan makhluk-makhluk itu agar tak menyusup kembali. Sekolah akhirnya ditutup di pagar besi, dan lorong itu tetap ada, tak terlihat. Tapi sesekali, jika malam sunyi dan angin berhenti, dari balik tembok timur masih terdengar suara. Tok, tok, tok. 3 ketukan, selalu 3. Setelah tragedi lorong, desa Karangjati berubah. Sekolah ditutup, banyak keluarga pindah. Jalanan yang dulu ramai kini sepi. Pepohonan yang dulu rimbun mulai layu. Warga yang tinggal merasa setiap malam ada yang mengintai. Ada yang bilang melihat bayangan perempuan berselendang merah berjalan di pinggir sawah. Ada juga yang mendengar suara ketukan 3 kali di kejauhan. Pak Lurah berusaha menghibur warga, tapi matanya sayu. Lorong itu kami tutup rapat, tapi entah kapan dia akan kembali. Dedi, satu-satunya yang kembali dari peristiwa itu, sering duduk di bawah pohon beringin, memandang ke arah sekolah yang terkunci. Ia membawa satu barang, buku catatan Bu Ratna. Buku itu sekarang menjadi warisan, tanda bahwa dunia gaib dan dunia nyata kadang bertemu. Ia menulis satu kalimat di halaman terakhir. Mereka yang hilang bukan benar-benar pergi. Mereka menjaga lorong dari sisi lain, agar yang hidup tetap aman. Suatu malam, Dedi bermimpi bertemu Raka. Wajahnya pucat tapi tenang. "Kamu harus terus menjaga, Ded. Jangan sampai pintu itu terbuka lagi." Saat terbangun, Dedi menemukan sebuah kunci kecil di meja kamarnya. Sama persis dengan kunci yang Pak Warto berikan, tapi kali ini berukir simbol aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Cerita lorong dan hantu penjaga sekolah malam hari menjadi legenda baru di desa. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka agar jangan pernah bermain di dekat sekolah tua. Dan setiap malam saat bulan penuh, suara ketukan 3 kali masih terdengar. Kadang di lorong, kadang di kejauhan. 3 ketukan, tanda bahwa penjaga lorong itu masih ada.